Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'dah. Tak jemu-jemunya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengatur rezeki kita dan juga mengatur bagaimana penggunaan rezeki itu agar berkah. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun kita, teladan kita bagaimana merespon positif rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang menjadi contoh bagaimana menggunakan rezeki agar menjadi berkah di dunia dan mengantarkan diri dan keluarga ke surga di akhirat kelak. Mari kita berselawat kepada Nabi dengan memperbanyak ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih kita kepada BKM Masjid Al-Muhajirin yang telah memfasilitasi kita untuk kajian di setiap Ahad malam Senin dan kajian-kajian lainnya. Moga-moga keberadaan kita di masjid ini menambah iman, menambah amal soleh dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan siapapun yang telah membantu memakmurkan masjid ini dimudahkan dan dibantu Allah pula segala urusan yang sedang dialaminya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih di surat Ar-Rum. Sekarang kita berada di pertemuan ke-10. Kita berada di ayat 37 sampai dengan 40. Allah mengatur pemberian rezeki dan penggunaannya. Semut pun dijamin Allah rezekinya. Inilah gambar kurang lebih yang menginspirasi kita pada hari ini. Kesimpulan yang didapat, Allah adalah sumber rezeki. Annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Dan kemudian bagaimana menggunakan rezeki itu agar berkah. Lakukanlah kebaikan itu atas nama wajhullah lillahi ta'ala, dan itu sangat membahagiakan. Kalau bukan karena iman, membagi kepada orang lain itu menyengsarakan. Tapi iman lillahi ta'ala membuat ulaika humul muflihun. Yang ketiga, ribano sedekah yes. Inilah rezeki. Kalau kita punya rezeki yang banyak, tidak dalam rangka mencari keuntungan di saat orang lagi susah, memberi bunga atas pinjaman yang telah kita berikan, tetapi perbanyak sedekahlah. Kalaupun harus kasih pinjam, pinjamkan saja, dan kemudian minta pahalanya dari Allah. Tak harus kita tambah dengan keuntungan materi atau bunga yang tak seberapa dibandingkan dengan rezeki Allah. Fala yarbu indallah. Itulah kesimpulan yang ketiga. Dan apapun yang kita zakatkan yuriduna wajhallah faulaika humul mudha'ifun. Sementara sedekah itulah investasi yang sesungguhnya. Di pertemuan terakhir dari kajian kita hari ini, cerita tentang rezeki dan harta. Ini konotasinya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maka rezeki dan harta yang telah diberikan Allah, endingnya tetap kembali kepada penyembahan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak dalam rangka mensekutukannya atau mensyirikkannya. Untuk lebih jelasnya kajian kita di ayat 4 ini, mari sama-sama kita mulakan dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun.
fa'ati dzal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabil zalika khairul lil ladzina yuriduna wajhallah wa ulaika humul muflihun wa ma ataitum min riban liyarbuwa fi amwalin nas fala yarbu indallah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallah fa ulaika humul mud'ifun Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum hal min syurakaikum man yaf'alu min dzalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Shadaqallahul azim. Pertemuan yang lalu kita membahas 4 sifat manusia tercela. Kenapa tercela? Karena di saat terjepit dia ingat Allah, ketika dia selamat dia lupakan Allah. Da'au rabbahum munibina ilaih saat terjepit. Summa idza azakum minhu rahmah idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Sifat tercela kedua adalah kafir. Liyakfuru bima atainahum, bagaikan kacang yang lupa akan kulitnya. Kemudian yang ketiga yang tak kalah pentingnya juga menyekutukan Allah, sifat tercela walaupun dia baik. Karena apa? Bima kanu bihi yusyrikun. Dan yang terakhir izahum yaqnatun, orang yang berputus asa. Apa alasan 4 manusia ini menjadi tercela? Karena kaitannya dengan kajian hari ini sangat erat dan sangat kuat. Karena rezeki bersumber dari Allah. Jadi kafir, musyrik, tidak tahu berterima kasih, putus asa, itu gambaran orang-orang yang tercela. Karena apa? Allah telah memberikan kepada dia triliunan nikmat begitu banyaknya. Dalam hitungan detik dia sembah bukan Allah. Ini namanya orang tak pandai berterima kasih. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk berfikir, mengajak kita untuk melihat. Awalam yarau, tidakkah mereka memperhatikan? Mereka yang mana itu? Yang kafir tadilah, yang ketika terjepit ingat Allah, ketika selamat dia lupakan Tuhan. Atau mereka yang musyrik. Atau ayat 26, mereka yang putus asa. Kenapa kok putus asa? Tidakkah mereka pernah melihat? Atau ini kajian untuk Bapak, Ibu dan saya. Awalam yarau, ayo kita lihat. Annallaha yabsutur rizqa liman yasha, bahwa Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya. Maka tak ada alasan untuk berputus asa. Tak ada alasan untuk menjadi manusia yang kafir. Gak ada alasan untuk menyekutukan Allah. Kenapa? Allah begitu baiknya. Jangan sampai bertepuk sebelah tangan. Tinggal sambut ajalah kasih sayang Allah. Karena Allah sudah begitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Sudah begitu sayang dan sudah begitu kasih. Ya basutur rizqa. Jadi bagaimana supaya rezeki kita lapang? Liman yasha. Jadilah orang yang dikehendaki Allah supaya rezeki kita lapang. Dicintai Allah lah. Tapi ada orang rezekinya lapang, Allah nggak cinta dia. Kembali lagi kepada permasalahan awal, bahwa rezeki tidak saja materi. Rezeki utama dan pertama adalah berimannya mukmin kepada Allah. Berarti dia sudah memegang 99 rezeki.
Selanjutnya satu rezeki bisa dicari lah. Inilah dia pemahaman yabsutur rizqa liman yasha. Allah melapangkan rezeki iman kita kalau kita mau beriman. Tapi kalau kita tak mau beriman, ya sudah, jangan salahkan Allah. Wa yaqdir. Kalau rezeki imanmu sempit, itu karena kamu tak berusaha untuk mencari tahu tentang Islam. Ada bina mu'allaf di Masjid Al-Muhajirin di Jalan Asrama ini. Jadi barang siapa yang mendengar kajian ini dan menemukan ada mu'allaf dan belum terdidik dan belum mengenal bagaimana sholat, baca Al-Quran, rukun Islam dan rukun iman atau fardu ainnya tak tahu, bolehlah datang kemari. Saya rasa ini iklan ini bolehlah kita sampaikan, ya kan? Ya, ada bina mu'allaf di sini. Ini bagian supaya ya besutur rizqa, rezeki iman kita tambah luas. Di sini banyak pengajian. Setiap Ahad malam Senin, baca di belakang saya inilah ya. Setiap subuh Ahad juga ada pengajian. Tentu saja di samping rezeki iman, ada rezeki kebahagiaan yang bersumber dari iman, rezeki soleh anak kita atau istri atau suami, rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Ini semua bersumber dari iman itu. Ada kebahagiaan yang lahir dari kebahagiaan itu kesehatan. Karena kita tahu bersama penyakit fisik ini 70% karena gangguan psikis kita. Jadi di tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat dan kebalikannya juga sama. Di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang sehat. Kalau imannya benar, tak ada dengki, tak ada iri, tak ada sombong, tak ada putus asa, tetap optimis, saya rasa orangnya sehat dan ini rezeki. Maka Allah Subhanahu wa taala menutup rezeki yang banyak yang kita sebutkan, mata kita rezeki, telinga, kaki, jantung berdetak, paru-paru berfungsi, ginjal masih stabil. Ini semua adalah rezeki yang kita tak bisa mengontrolnya kecuali jaga makanlah. Jaga kesehatan kita, harus tetap olahraga walaupun nggak mungkin seperti masa muda dulu, ya kan? Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Maka karena ini cerita tentang iman, rezeki dan iman, tetap saja ujung-ujungnya rezeki kita melimpah meruah, banjir rezeki kita karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ini menjadi pembelajaran. Semua ini menjadi tanda-tanda kebesaran Allah jika kita beriman. Kalau enggak beriman, rezeki jadi mudorot. Rezeki enggak jadi berkah. Ada uang tidurnya di paret kan gitu. Karena apa? Mabuk dia. Atau malah di penjara. Karena apa? Narkoba dikonsumsinya. Maka yang beriman ini rezekinya menjadi berkah, dan lebih dari itu masuk surga. Ini yang pertama. Tentu saja bisa dipahami juga ya besutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Pemahaman kedua, tiap manusia punya profesinya masing-masing. Di situ dia mendapatkan ya besutu. Tetapi ketika itu bukan profesinya, ya qadir. Di tempat yang memang kita pakar di bidangnya, profesor di bidangnya, kita akan bercerita, akan mengerjakannya dengan sungguh enak. Tapi kalau kita tak pakar, kita banyak tanya lah. Udahlah, saya serahkan kepada sampean saja yang pakar di bidang itu. Yang bangun gedung ini, para insinyur sampai tukang kayu, tukang batunya pakar lah. Dikasih ke saya angkat tangan. Karena saya bukan pakar di bidang itu. Inilah ya besutu. Saya di situ ya qadir. Saya tak pakar. Tapi ada di mana saya pakar, tukang kayu pun tak pakar di bidang yang lain. Begitulah supaya kita saling terikat satu dengan yang lain. Maka orang yang beriman tak perlu sombong. Karena apa? Karena dia cuma pakar di satu sisi. Dia banyak tak pakarnya. Ribuan profesi dia tak tahu, tak bisa dia tekuni itu. Alhamdulillah Allah buat orang lain pakar sehingga kosnya menjadi low, rendah. Inilah keunggulan. Cobalah kalau semua dibayar mahal.
Wah, kita kemana-mana tak bisa. Alhamdulillah, semuanya bekerja dengan bakatnya dan bukan karena harta, walaupun dari kerja yang profesi itu datang juga rezeki. Semua ini adalah misteri. Maka Allah mengatakan liqaumi yu'minun. Orang yang beriman akhirnya respek kepada siapapun yang bekerja dan tak pernah mencaci, walaupun itu kerah biru katanya ya, blue collar katanya, ada juga yang white collar, kerja bersih dan kerja kotor, atau buruh kasar dan buruh elit. Tapi dalam Islam selama itu halal adalah mulia. Ini kapitalis lah yang membandingkan buruh kasar dan buruh tidak kasar. Tapi dalam Islam selama dia halal mulia. Nabi Muhammad menjabat tangan orang, tangannya kasar dan dia agak malu, kawan itu dicabutnya. Kenapa kok malu? Gak apa-apa, kasar tanganku Nabi. Kata Nabi, ini adalah tangan yang sangat dimuliakan Allah. Karena Nabi Daud tangannya kasar karena dia bekerja dan mendapatkan makanan dari hasil kerjanya. Liqaumi yu'minun. Inilah pemahaman satu ayat kita bisa memahami dengan pemahaman 2-3 yang semuanya paralel lah. Tidak untuk dibenturkan antara satu pemahaman dengan pemahaman yang lain. Dalam tafsir inspirasi kita sebutkan pemberian Allah berupa anugerah untuk yang sebagian dan menahan untuk yang sebagian lagi, itu sendiri sudah merupakan tanda cobaan atau peringatan. Jadi sebagian mendapat, sebagian tidak. Sebagian profesi di bidangnya sehingga dia menjadi profesor atau profesional dan dia tidak untuk bagian yang lain. Ini sebagai cobaan. Apakah kita sombong ataukah kita bisa menjalin kerjasama bagi orang yang beriman dan yang mau mengertilah. Ini contoh bagaimana Allah memberi rezeki kepada kita gas sajalah ya. Oksigen yang dulu saat pandemi 19, walaupun sekarang masih, tapi tak separah dulu. Nyari gas ini, nyari oksigen ini luar biasa payahnya. Sampai ada yang wafat karena nggak mendapatkan oksigen. Alhamdulillah sekarang normal dan kita bisa menghirup oksigen ini gratis. Ini baru nikmat oksigen lah, belum nikmat lainnya yang sangat amat dahsyat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan pertama, mukmin yakin bahwa Allah adalah sumber rezeki. Man yattaqillah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Yakinlah rezeki itu dijamin oleh Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, lihat, maka iman ya. Bukan karena bertakwa, karena iman kita dapat rezeki. Walaupun itu benar, tapi iman dan takwa itu sendiri adalah rezeki loh. Jadi jangan berpikir aku beriman bertakwa supaya materiku lebih banyak. Tidak. Iman dan takwa itu kita sudah memiliki 99% rezeki. Selebihnya 1%. Karena apa? Karena rezeki sesungguhnya di akhirat, dan itu 99%. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menunjukkan kepadanya jalan keluar dari kesusahan. Yaj'allahu makhraja ya, dan diberikannya rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Tambah khusyuk sholatnya, tambah betah di masjid, tambah senang baca Al-Quran. Itu jalan yang tidak disangka-sangka loh. Bukan kemudian materinya tambah banyak, walaupun iya itu nggak masalah, tapi itu bukan indikasi sesungguhnya. Ya, rezeki materinya tambah melimpah, istri anaknya tambah soleh soleha, dan kemudian cita-citanya untuk membantu orang lain terwujud. Ini bagian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib,
Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, lihat iman, takwa, tawakal, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Fahuwa hasbuh. Wah, jadi kalau gitu kita nggak usah kerja lah Pak Ustadz, bertawakal aja lah. Tentu saja tidaklah. Tapi tawakal kita itu sendiri adalah rezeki yang tak kalah dahsyatnya. Maka kalau itu kita pahami konsep rezeki bersumber dari Allah dan rezeki terpenting adalah iman. Maka bagaimana how to use katanya ya, bagaimana menggunakan rezeki itu. Fa'ati zal qurba haqqahu. Allah mengatakan berikan kepada kaum kerabatmu haknya. Jadi rupanya itu rezeki walaupun kita yang cari dan itu dapat kita, itu bukan hak kita 100%. Ada hak kaum kerabat. Yang pertama kali ceritanya kaum kerabat. Karena rupanya enggak semua kaum kerabat kita itu mendapatkan rezeki yang sama dengan kita. Ada kaum kerabat kita rezekinya lebih banyak dari kita. Ada juga kerabat kita, saudara kita, sekandung, abang atau adik kita, rezekinya lebih sedikit dari kita. Maka kalau yang banyak rezekinya, itu sekedar hadiah lah. Dikasih juga Pak Ustadz, dikasih. Cuman hadiah tak perlu banyak-banyak kali, karena ini sekedar menjalin hubungan kekerabatan antara abang dan adik. Kurasa dia bisa beli 10 kali lipat dari yang kita berikan. Tapi yang namanya hadiah itu tahabu tawadu katanya ya. Saling memberilah, timbul muncul rasa saling cinta. Jadi bukan berarti yang miskin saja, tetapi kalau misalnya yang di bawah ekonomi kita, ini menjadi hak dialah, harus kita bantu. Nah, dapat zakat enggak mereka itu Pak Ustadz? Kalau memang hubungan darah dengan kita ya enggak dapat lah. Ayah emak enggak dapat, enggak boleh bayar zakat kepada ayah emak. Kepada adik kandung kita enggak boleh kita bayar zakat. Tapi kalau kaum kerabat, paman, pakcik, ya artinya mereka punya hak. Tapi jangan kasih uang zakat lah. Zakat kepada keluarga yang tidak ada hubungan langsung darah. Nah, kita kasih karena zakat cuma 2,5% loh. Pajak saja 15% atau 10%. Tambah sikit lah. Jangan hanya karena zakat baru kita keluarkan. Bagi untuk kaum kerabat dan dia punya hak. Tapi mereka dapat warisan dulu Pak Ustadz. Sekarang kok kita bagi lagi? Kan sudah ada warisannya. Salah sendiri kemarin, salah investasi. Enggak begitulah saudara. Inilah yang namanya saudara, pakcik, makcik, yang tertutup dengan anak kandung kita. Nah, itu tidak mendapatkan zakat. Bantu mereka. Kata Syekh Sa'rawi, kalaulah semua keluarga kaum kerabat saling membantu, nggak ada pengemis di pinggir jalan Mesir itu. Jadi tidak saja di Indonesia, di Medan, di Mesir pun ditemukan ada pengemis. Walaupun tak boleh minta langsung, dia biasa jual buku atau jual apa, jual makanan, jual koran. Nah, yang penting maksudnya dia minta lah itu. Ya, haqqahu wal miskina wa ibnas sabil. Pertama kali menggunakan rezeki itu untuk kaum kerabat. Kenapa? Karena itu tanggung jawab kita yang paling dekat. Kerabat, qorib, orang paling dekat dengan kita, tanggung jawab kita lah. Misalnya apa? Besan gitu ya. Nah, itu kan bisa dibantu itu. Wal miskin, apalagi kerabat miskin pula. Ini membuktikan kerabat yang kaya pun boleh dibantu dalam bentuk hadiah. Wabnis sabil, orang yang musafir. Walaupun dia kaya di kampungnya, tapi di sini dia kesusahan, dibantu. Ini how to use ya, rezeki Allah. Kerabat tidak mendapatkan zakat, tapi miskin dan ibnu sabil dapat. Zalika khairul lillazina yuriduna wajhallah. Ini cerita iman lah. Kalau dia beriman, maka pemberian
investasi kita membantu kaum kerabat, orang miskin, ibnu sabil itu baik, khairun. Khairunnya nakiroh, baiknya banyak, undefinitif, la hasrolahu, tak terbatas. Jadi baik, kayak mana baiknya? Baiklah. Yang tahu baik itu Allah lah. Karena kita menginginkan wajhullah, maka Allah menjamin kebaikan itu. Kalau menurut orang yang pasti uangnya kurang, tapi menurut Allah, menurut orang yang beriman ini baik. Contoh baiknya, boleh jadi anak kita kesusahan, ada orang yang bantu karena Allah menitipkan hati tolong orang ini. Kita tak tahu lagi kesusahan di pinggir, iya, kecurian dompetku. Kenapa Pak? Nggak tahu dompetku, mau bayar nggak ada. Berapa rupanya? Segini. Udah saya saja yang bayar. Nah, itu kan baik. Banyaklah dan tak bisa kita bilang karena khairun nakiroh. Bukan zalika al khair. Khairun. Selama niatnya wajah Allah, menginginkan ridho Allah. Puncak kebaikan itu ya surgalah. Puncak kebaikan itu ya surga. Maka Allah Subhanahu wa taala menutup ayat 38 ini, wa ulaika humul muflihun. Ulaika isyarah li'uluwil manzilah, menunjukkan keagungan, ketinggian, kemuliaan. Hum, hanya mereka, al muflihun, yang beruntung, yang bahagia. Artinya kalau mau bahagia, bantu kaum kerabat. Datang adik, datang kakak, ya sudah, bantu sajalah. Infak kita bilang, sedekah, bukan zakat gitu ya kan. Apapun bisa kasih, makanan, baju, celana, sarung, mukena, uang, terserahlah yang bisa dibantu dikasih. Itu membahagiakan. Lihat saudara kita bahagia, bahagialah kita. Ya, ini ayat kedua, kebahagiaan, muflihun, kebahagiaan, falah, bahagia, hayya alal falah. Kalau mau bahagia sholatlah, kalau mau bahagia bantulah saudaramu. Kapan dirasakan? Saat manusia dapat memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya. Itu hak dia. Membantu saudara itu hak dia, kewajiban saya, kewajiban bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, niat berbagi agar bahagia. Niatnya apa? Lillahi ta'ala. Amal tergantung niatnya. Suatu amalan akan dianggap oleh Allah berdasarkan niatnya. Ya, apabila niat dari amalan tersebut ikhlas karena Allah, maka ia akan diterima. Namun apabila niatnya tidak demikian, maka ia akan ditolak. Walaupun amalan tersebut banyak, bervariasi dan beragam. Bahwa semua amal perbuatan itu dengan disertai niat-niatnya. Hadis Nabi yang begitu terkenal, innamal a'malu binniyat, dan bahwasanya bagi setiap orang itu apa yang telah menjadi niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Wa ma ataitum min riba liyarbu wa fi amwalin nas fala yarbu 'indallah. Ini cerita iman lah ya. Suatu riba kita kasih pinjam pakai bunga, yang kalian berikan agar harta kita bertambah dan harta orang itu berkurang. Ini kan transaksi antara manusia. Fala yarbu indallah, walaupun memang kita pinjamkan 100.000 dapat 125.000, kan nambah itu. Tapi kata Allah, fala yarbu indallah, tidak bertambah dalam pandangan Allah. Ya, dalam pandangan Allah, tapi kan saya untung ini Pak Ustaz. Maka maksud fala yarbu indallah, tidak berkah lah. Walaupun nominalnya bertambah 125 dari 100.
Wa ma ataitum min zakatin, sebaliknya apabila kalian memberikan zakat atau infak atau sedekah atau pemberian apapun, yuriduna wajhallah, dengan harapan ikhlas karena Allah, faulaika humul mud'ifun, maka inilah sebenarnya riba dalam arti melipat gandakan uang sesungguhnya. Nah, ini kajiannya iman lah. Yang ianya uangku 100.000, ku kasih dengan dia 25.000, tinggalnya 75 lah Pak Ustadz. Tapi kata bahasa agama, bahasa Allah, uangmu bukan tinggal 75, tetapi uangmu sebenarnya 25 dikali 700 kali, tambah sisanya 75. Nah itu dia. Jadi sedekah kita itu dikali 700 kali lipat. Tapi itu kan di akhirat Pak Ustadz. Yang perlu makan sekarang, bukan di akhirat, kata dia. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali lagi kepada poin 1. Annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah yang memberi rezeki di dunia ini. Di samping pastinya memberi rezeki absolutely di akhirat kelak. Tapi di dunia ini rezeki itu juga masih Allah sumbernya. Dan ini permainan lah, la'bun walahun. Dunia ini permainan dan senda gurau. Terkadang sudah kita beli bagus, kita menemukan gedung begitu tinggi dihancurkan. Wah, ini apa enggak eman, enggak sayang gitu. Atau rumah begitu cantik ditinggalkan begitu saja, yang nempati ilalang. Ini indikasi rezeki-rezeki yang tak berkah, atau sudah sangkingkan banyak harta sehingga payah untuk memaintainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, rezekimu sesungguhnya yang kamu sedekahkan. Kata Nabi Muhammad, kata Aisyah kepada Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, terlambat kau datang. Tamu-tamu sudah harus makan. Kusajikanlah kambing semuanya. Semua sudah habis, yang tinggal paha kesukaanmu lah wahai Nabi. Maka kata Nabi Muhammad, tidak, semuanya tersisa, yang habis tinggal pahanya. Karena yang kita sedekahkan inilah harta kita. Yang kita makan saat ini jadi kotoran. Ini investasi sesungguhnya yang kata Allah, kalau mau berinvestasi ya zakat, ya infak, ya sedekah, ya wakaf, ya hadiah, ya hibah. Tapi sayangnya kita menemukan anaknya, ayah emaknya berwakaf, anaknya gugat. Ih, mana ada ayah makkunya yang wakaf, aku anak-anaknya nggak wakaf katanya. Nggak bisa itu. Balik lagi, kami mau jual ini. Dulu ialah harganya masih 100.000, sekarang udah 1 miliar. Masa diwakafkan? Ini persepsi yang salah lah. Yang sudah diwakafkan ayah emak, ikhlaskanlah. Insya Allah rezeki anak cucunya dimudahkan Allah. Inilah dia harus lillahi ta'ala. Riba adalah segala usaha atau tambahan secara tidak sah. Walaupun dua belah pihak tersepakat, Pak Ustadz, gimana itu? Bagaimana pula dengan bank konvensional? Iya. Seperti membungakan uang, suap atau mencari keuntungan melewati batas dalam masa sulit, penipuan dalam perdagangan dan lainnya. Jadi Yusuf Ali yang saya kutip ini mencoba melebarkan makna dari riba, mencari keuntungan dalam kesempitan, itu adalah kerugian yang harus dipikirkanlah. Ya, segala kekayaan yang dihimpun secara tidak sah dengan merugikan orang lain adalah suatu kejahatan. Ya, gambar riba itu adalah bom waktu. Maka kesimpulan ketiga, riba meruntuhkan investasi. Sedekah melipat gandakannya. Banyak sedikit rezeki, tidak ada alasan malas berbagi. Mudah-mudahan kalau rezeki kita sedikit, berbagi tambah melipatlah. Banyak berbagi tambah berkah. Terakhir dari kajian kita, Allahul ladzi khalaqakum. Ini dia. Rezeki itu bukan sekedar materi. Hidup ini rezeki loh.
masih hidup sampai detik ini rezeki loh. Ada orang mati syahid tapi 10 tahun yang lalu, dan kemudian kawannya nggak mati syahid, tapi setelah 10 tahun berikutnya baru dia wafat. Dalam sebuah cerita disebutkan tinggi lagi orang yang nggak mati syahid pahalanya dan tempatnya surganya dibandingkan yang mati syahid. Terkejut juga dia, aku kan mati syahid, kok lebih kawanku ini pula yang lebih tinggi surganya daripada aku. Iya, memang kau mati syahid, tapi selama 10 tahun setelah kau mati, tiap hari dia berzikir, berbagi, membantu orang lain. Dia nggak mati syahid, tapi pahala panjang umur dan mau hidup dengan iman itu membuat dia nilainya lebih tinggi daripada yang berjuang di jalan Allah. Inilah dia khalaqakum, Allah yang menghidupkan Bapak Ibu dan saya, sehingga tidak ada alasan untuk membantu orang yang kesusahan, terutama kaum kerabat lah. Kaum kerabat, kalau kita bantu, terkadang kita bantu sampai ke Palestina, boleh, tapi kaum kerabat nomor 1 lah. Jangan sampai Palestina terbantu, kaum kerabat tak terbantu. Ya. Summa razaqakum, kemudian memberi kamu rezeki. Summa artinya terkadang kita hidup masih numpang rezeki dari ayah emak. Barulah setelah bekerja, barulah setelah usia matang atau sudah menjadi pimpinan, rezekinya mendapatkan, wah ini dia rezeki materi, tapi sebenarnya rezeki yang lain terus menyertai kita dari kecil sampai kita wafat. Summa, setelah sekian lama mendapatkan rezeki, menikmatinya, yumitukum, wafatlah Bapak Ibu dan saya. Ini tinggal nunggu giliran lah ya. Tadi ada yang wafat, habis Isya kita akan ngaji. Ini peringatan. Yang wafat sudah selesai, kita akan menunggu giliran. Pasti itu, pasti. Nggak ada yang luput dari kematian. Summa yuhyikum, yang paling penting habis itu ada lagi kehidupan. Jadi ini bukan seperti hewan wafat selesai. Kita beda, ada pertanggungjawaban. Hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai'. Siapa yang menghidupkan, siapa yang mengatur rezeki, siapa yang mematikan, siapa yang menghidupkan balik. Kalau kita yakin bahwa itu bukan pekerjaan makhluk tapi pekerjaan Allah, kenapa nggak bersyukur pada Allah? Kalau bersyukur pada Allah ada rezeki, berbagilah. Tentu saja rezeki materi, tapi lebih penting dari itu, ajaklah saudara kita. Alhamdulillah sudah kita bagi, bang, sholatlah. Jangan maghrib pun nggak sholat. Usia udah semakin tua, apalagi kakak pakai jilbab lah. Apalagi udah nggak ada lagi cantiknya kakak, pakai jilbab lebih cantik loh. Nah, ini lebih penting dari sekedar materi. Kita selamatkanlah keluarga kita. Kita datang, ini anak, ayo sholat. Kemanakan terkadang masih malas sholat. Ini amal kita. Jangan sampai keluarga besar kita ada yang musyrik, nauzubillah min zalik. Terkadang rezeki melimpah, sholat tak mau. Kita yang beragama ini ajaklah. Gak payah-payah, udah sholat. Atau kita duduk mengaji Quran di rumah itu pun jadilah. Ayo. Dari asar sampai maghrib kita duduk sini. Daripada koyok-koyok gak jelas semua aib orang kita buka. Duduk ngaji Quran sini. Asar kita jemaah, habis itu maghrib jemaah, habis itu makan pulang. Atau dari maghrib sampai isya. Subhanah, dalam rangka mensucikan Allah lah. Artinya kita bahagia, satu orang kenal sholat di tangan kita, meninggal kita, tiap hari dia sholat, pahalanya masih mengalir kepada Bapak Ibu. Ini investasi sesungguhnya. Gara-gara kita yang nyinyir ini, kemanakan kita atau pakcik makcik kita tahu sholat,
Akhirnya dia sholat, pertama takut dengan kita, tapi terakhir dia cinta. Tiap hari pahala itu mengalir walaupun kita wafat. Wa ta'ala amma yusyrikun. Ini adalah rezeki yang paling penting. Jangan sampai keluarga besar kita menjadi musyrik. Jangan sampai keluarga besar kita menjadi kafir. Jangan sampai keluarga kita menjadi putus asa di saat demografi begitu banyak. Gimana masa depan anakku, cucuku? Ibu, bapak, pakcik, makcik, abang, adik, serahkan semuanya kepada Allah. Kalau engkau sudah dilahirkan oleh Allah, Allah menjamin rezekimu. Tak akan wafat seseorang sebelum genap sempurna rezekinya. Ya, orang atau benda ataupun pikiran yang manusia persekutukan, jangan sampai kita mensekutukan Allah. Aku mati kalau ayahku mati. Jangan sampai begitulah. Jadi seakan-akan rezeki dari ayah pula. Kalau ayahku yang menjadi sumber rezekiku mati, mati ajalah aku. Jangan sampai begitulah. Rezeki bukan dari manusia, ya, atau benda, atau pikiran. Oh, payah kalilah menyelesaikan kuliah ini, kerja ini, mati ajalah aku. Janganlah, ya, ya. Semuanya serahkan pada Allah. Padahal seluruh ibadah manusia semata-mata hanya kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Maka yang terakhir, keempat, di waktu kita yang sudah mau habis ini, harta bukan rezeki satu-satunya. Iman rezeki. Iman itu rezeki. Ya bagi juga lah. Jangan taunya pakcik ini taunya ceramah aja. Balenlah sikit pakcik, ya kasihlah, kasih ya kan. Kasih. Dia senang dekat dengan kita, mau dengar kita, itu luar biasa. Rezeki itu tak melulu tentang banyaknya nominal angka di belakang rupiah. Karena hakikat rezeki melebihi nilai mata uang, yaitu bagaimana kita memanfaatkan rezeki yang ada. Kita bantu orang, kita doakan supaya dekat dengan Allah dan masuk surga bersama dengan kita. Kesimpulan yang didapat, Allah mengatur pemberian rezeki dan bagaimana penggunaannya. Mukmin yakin Allah sumber rezeki. Maka caranya, niatlah rezeki yang ada untuk berbagi agar kita bahagia, dan itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan menginvestasikan harta melalui riba. Sedekahlah, karena itulah yang melipat gandakan harta yang ada secara hakikat ataupun secara keberkatan. Harta bukan satu-satunya rezeki. Inilah yang bisa kita sampaikan. Waktu juga lah yang memisahkan kita, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alil Qur'anal azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa zahaba humumina. Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.